baik dalam setiap kehidupan kita. Dia sanggup menderita untuk kita semua. Kita angkat pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita punya sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar nasib kita, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih. Semua jemaat silakan duduk. Masa dan tempat serahkan pada Hamba. Saya katakan Yesus itu korban yang sempurna. Kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 29. Kalau kita baca dalam Yohanes, siapa yang ada bawa kitab, baik dalam handphone ataupun buku, kita lihat Yohanes 1 ayat 29. Satu ayat sahaja, berarti tidak panjang dan kita tidak puas mendengar sebab pendek. Tapi kalau panjang, jangan kita mengantuk. Saya akan membacanya. Kita perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Siapa yang ada Alkitab dalam handphone, buka dalam handphone
Yang dalam buku Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes menunjuk pada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saya akan ulangi. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kenapa saya katakan Yesus adalah korban yang sempurna? Karena setiap kali orang Ibrani yang dipanggil Yahudi merayakan Paskah, mereka menyembelihkan domba. Tapi apakah domba itu sama dengan Yesus? Tentunya tidak. Karena domba kalau disembelih, dia memanglah mereka mengambil domba yang tidak cacat. Mereka tidak mengambil domba yang untung kaki. Mereka tidak mengambil domba yang kurang anggotanya. Mereka mengambil domba yang sempurna. Sebab itu domba yang mereka sembelih, darahnya domba itu mereka letak di mana-mana pintu gerbang. Mereka meletakkan darah itu. Nah, itu melambangkan darah Yesus. Itu melambangkan darah Yesus. Setiap kali kita merayakan Paskah, pastinya kita mengingati apa yang berlaku di waktu persiapan Paskah dan perayaan yang kudus. Perayaan ini kudus. Sama juga saya katakan pada tahun lalu perayaan yang tidak berlagi. Tapi kalau orang yang belum menerima Yesus, perayaan mereka apa? Pastinya awal-awal siapkan apa? Sompong. Betul kan? Baru-baru ini sebelum Paskah ini banyak orang yang membeli beras pulut. Entah dibuat kue atau dibuat kompong. Karena itu katanya kalau beras pulut itu ada sedikit. Nah, itu perayaan yang mereka buat. Dan ini sangat menyedihkan kalau kita mengingatkan perayaan Paskah ini. Sebenarnya bukan perayaan yang seperti perayaan-perayaan yang lain. Itu banyak orang yang tidak sebegitu merayakan Paskah. Sebab ini kematian. Mungkin mereka takut mati. Atau mereka takut bertobat. Di mana-mana gereja, kalau hari Paskah pertama, yaitu hari ini, Jumat Agung, banyak yang tutup gereja. Banyak yang merayakan. Ada yang merayakan setelah petang. Ini orang Kristen. Kan Kristen ini banyak nama-nama gereja. Jadi mereka lebih mengutamakan perayaan itu dengan pesta bola. Ini satu perayaan yang tidak betul bagi kita yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Karena perayaan ini mengingati kita pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Mengingati darahnya yang tercurah di atas kayu salib.
Dikatakan dalam Yohanes ini, dia menghapus dosa. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, angkat tangan. Ya, tidak pernah berbuat dosa. Semua kita kalau berbuat dosa. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal berapa itu? Pasal 3 ayat 23. Semua manusia katanya, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti manusia yang berbuat dosa tidak pernah melihat kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita? Apa itu kemuliaan Allah? Apa kita sudah semua menerima kemuliaan Allah? Sudah melihat kemuliaan Allah? Kalau orang yang masih hidup di dalam dosa dan tidak pernah menyadari kemuliaan Allah, tidak pernah merasakan bagaimana pertolongan Yesus yang mati di atas kayu salib, sebab mereka masih hidup di dalam dosa. Kalau kita tanya orang yang masih hidup di dalam dosa, kau percaya Yesus? Percaya. Memang tidak menyangkal. Siapapun tidak ada menyangkal Yesus, dia tetap mengatakan percaya. Tapi coba kita tanya dia, sudah kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah dia mengaku menerima Yesus atau tidak? Tentunya tidak dia menjawab. Dan banyak orang Kristen yang hidup sedemikian karena dia tidak tahu bahwa kematian Yesus itu adalah untuk dirinya. Kematian Yesus itu adalah untuk kita semua. Pengorbanan Yesus itu adalah untuk kita semua. Sebab itulah Yesuslah korban yang sempurna, karena Dia menebus dosa kita. Tiada manusia yang berani mengatakan, aku menghapus dosa. Penguasa-penguasa di dunia ini, raja-raja di dalam dunia ini, yang berpangkat tinggi sekalipun, tiada yang sanggup mati di atas dosa karena dosa rakyat. Ada kita mendengar dan melihat pemimpin yang teragung dalam dunia sanggup disalibkan karena dosa rakyatnya? Tiada. Hanya Yesus. Tapi Yesus tidak panggil kita rakyat. Tapi Yesus panggil kita apa? Dalam Alkitab, Yesus panggil kita apa? Ada kamu jumpa dalam Alkitab? Yesus berkata, aku tidak memanggil kamu ini lagi, tapi aku manggil kamu ini. Apa itu? Yesus sudah mengatakan, aku tidak memanggil kamu murid atau hamba, tapi aku memanggil kamu sahabat. Kita adalah sahabat Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan kita bukan hamba lagi. Kenapa kita bukan hamba? Hamba itu apa artinya? Kuli-kuli. Selalu disuruh-suruh. Kau sapu Pak, kau ambil itu, kau ambil itu, kau ambil itu. Waktu orang Mesir, waktu orang Israel di Mesir, mereka diperhambakan, disuruh melakukan pekerjaan yang berat, dipaksa melakukan pekerjaan karena mereka dipanggil hamba. Tapi Yesus tidak manggil kita hamba, tapi Yesus manggil kita sahabat. Waktu Israel keluar dari Mesir, waktu itulah Paskah dimulakan. Karena Paskah mereka panggil adalah satu kesyukuran, satu kemenangan mereka. Sempena Paskah, Yesus, siapa yang menjual Yesus? Kita
anak sekolah minggu semua? Yudas. Ada dua Yudas. Yang mana satu Yudas? Yudas Iskariot. Sempena Paskah, Yesus dijual oleh Yudas. Sempena Paskah, Yudas mengkhianat Yesus. Dengan uang berapa nilainya? Berapa denar? Dengan uang yang begitu mahal, dia sanggup menjual Yesus. Dia menyerahkan kepada pemimpin-pemimpin dalam dunia ini. Tapi Yesus tidak pernah melawan. Kalau Yesus melawan dengan kuasanya, dia pun apa yang musuhnya bawa, dia bisa lawan. Tapi Yesus tidak melawan. Kenapa Yesus menunjukkan kasih dan menggenapi kehadirannya di antara orang-orang berdosa? Dikatakan di dalam Yohanes, dia datang, dia mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa manusia. Kita berbicara dengan kemurahan Yesus. Kenapa saya katakan kita berbicara tentang kemurahan Yesus? Yesus dengan rela mati karena dosa saya dan dosa kalian. Kalau Yesus tidak mati, mungkin kita masih hidup di dalam dosa. Kita tidak keluar daripada dosa. Sebab itu Yesus mati sempena hari Paskah, kita menerima keselamatan melalui kematian. Dia hidup, kita hidup. Kita dibaptiskan. Ini yang masih banyak persoalan orang tentang pembaptisan. Karena pembaptisan ini dikatakan melambangkan kematian Yesus. Waktu Yesus dalam kubur, kita diselamkan dan kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kubur. Bila Yesus dibangkitkan, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ada orang berkata, bagaimana waktu pembaptisan Yohanes di Sungai Yordan? Bagaimana pembaptisan Yesus di Sungai Yordan? Dia ada sedikit bingung kan? Karena Yesus belum mati. Tapi banyak orang yang sudah percaya Yesus. Banyak sudah orang yang dibaptis di Sungai Yordan. Jadi, apakah itu pembaptisan di Sungai Yordan melambangkan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus? Masih berpikir? Tapi saya katakan iya. Sebab Yesus minta baptis dengan Yohanes di Sungai Yordan, dia menunjukkan kerendahan hati. Orang yang minta baptis di Sungai Yordan sewaktu bersama-sama dengan Yesus, mereka menunjukkan kerendahan hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus dikuburkan, sebelum Yesus dibangkitkan, sudah berduyun-duyun orang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sudah dibaptis bersama-sama dengan Yesus. Karena mereka menguburkan
dosa-dosa mereka. Tapi Yesus tidak berdosa. Yesus sudah menguburkan dosanya. Sebab Yesus tidak ada dosa. Jangan keliru ya. Nanti kamu bilang, Pastor Sipin kata Yesus berdosa menguburkan dosa. Yesus menunjukkan kerendahan hati dan bagaimana dia merendahkan hati di antara sesama manusia. Pada waktu itu dia masih seperti kita, tapi dia menunjukkan kasihnya, menunjukkan kerendahan hatinya. Tapi orang-orang berdosa dia menguburkan dosanya, dan mereka dimenangkan bersama-sama dengan Yesus. Sewaktu Yesus dibaptis, di mana Roh bawa dia? Di padang gurun kan? Dan di sana dia dicobai. Apakah Yesus kalah dalam pencobaan itu? Tidak. Dia menang. Karena roh yang membawa dia bukan roh dunia. Roh siapa? Roh Allah. Dan dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Kenapa dia mati rela disalibkan? Dan kenapa dia tidak lepas dari salib waktu dia disalibkan? Karena dia menggenapi segala apa yang dijanjikan sebelum dia disalibkan. Sewaktu dia dibaptiskan dan dituai di padang gurun, di situ dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Di situ dia mulai dibenci dengan dunia ini, sehingga ya disalibkan. Sebelum itu dia tidak dibenci, karena dia belum melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Di situ dia dibenci, dan disitulah murid-muridnya, salah satu muridnya mencari kesempatan untuk menerima sesuatu daripada pemimpin-pemimpin atau ahli Taurat atau pembesar-pembesar, para imam, para tua-tua. Paskah banyak memberikan kesadaran bagi kita apabila kita mengingati hidup kita masih hidup di dalam dosa. Paskah banyak memperingati kita bahwa kematian Yesus mendatangkan suatu kemuliaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bagi kita, apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes, Yesus merupakan anak domba yang disediakan Allah untuk dikorbankan sebagai pengganti orang berdosa. Yang dikorbankan disediakan Allah. Kalau bulan 12 kita memperingati kelahirannya, Christmas. Kalau perayaan Christmas, perhiasan bukan alang-alang. Betul kan? Membanjirkan uang. Tapi kalau Paskah tidak ada perhiasan kan? Ada kan? Ya. Apa bedanya?
Apa salahnya kalau kita buat satu keluargaan sempana hari Pasca itu kita dirikan salib di sini, kan? Kenapa kalau kita memperingati hari kelahirannya kita sediakan pokok Christmas, tapi Pasca nggak ada hiasan, salib nggak ada di sini. Tapi itu tidak penting, hanya saya akan guraukan kita sendiri. Tapi ini memperingati kita bahwa sambutan Christmas dengan sambutan Paskah tidak sama. Mereka lihat. Bagi saya yang sangat penting yaitu perayaan Paskah. Kenapa? Perayaan Paskah memperingati saya untuk menebus dosa saya, yang menyelamatkan saya, yang menghapus dosa saya. Saya percaya kita juga semua sedemikian. Tapi kalau Christmas, kita juga memperingati bahwa dia datang, kelahirannya dalam dunia ini. Kalau dia tidak datang, kalau dia tidak lahir, dia tidak ada yang salib. Betul? Jadi kedua-dua perayaan ini dia sejajar. Sejajar. Kalau kita rayakan Paskah, kelahirannya dan kematiannya harus sejajar di dalam peringatan kita. Tapi banyak orang yang lebih mengagungkan kelahirannya, sebab macam-macam hiasan dibuat, macam-macam hiasan dibuat. Tapi saya tidak saya tidak setuju. Saya biarkan saja orang menghias. Tapi saya katakan di tempat pelayanan saya, jangan kita membanjirkan uang untuk hiasan-hiasan ini. Kalau membanjirkan untuk makanan tidak apa, kau beli makan. Ini kamu hias gereja ini beratus, beribu kamu habis perayaan semuanya kamu kasih masuk dalam tong sampah. Betul kan? Sama juga dengan kita buang, ambil duit kita kasih masuk dalam tong sampah. Tapi itu saya tidak membangkang orang yang membuat hiasan. Tapi saya pemikiran sedemikian. Ada hias begini banyak, buang duit. Habis perayaan buang juga tuh. Tidak disimpan untuk tahun depan. Sama juga dengan kita ambil duit itu kita buang saja percuma. Apa kata orang Farisi tentang minyak yang mahal itu? Kenapa tidak dijual? Karena itu minyak itu mahal. Jadi duitnya kasih sama orang, bantu-bantu orang. Itu pandangannya. Kenapa minyak mahal ini dipakai untuk kasih lap-lap di badan Yesus, di kaki Yesus? Kenapa tidak dijual? Tapi orang itu tidak mengerti apa maksudnya minyak yang mahal itu, yang dikasih lap di badan Yesus. Dan itu tanda orang yang meminyaki kaki Yesus itu dia merendahkan hati dan dia menerima Yesus. Dia tidak ingat bahwa minyak itu yang mahal, dia boleh jual yang mahal, dia dapat duit. Tidak. Tapi karena dia mengasihi Yesus, dia mau menerima Yesus. Saya percaya kita semua yang umat yang percaya pada Yesus, bila kita menyambut hari Paskah, bukan kita memperingati kematiannya sahaja,
tapi kita mengasihi dia dan kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sangat menyakiti hati Tuhan. Mungkin sebelum kita menyadari diri kita seperti Yudas yang menjual Yesus. Dan akhirnya apa Yudas buat? Sewaktu dia menyasar, apa yang dia buat? Ya, bukan bertobat, tapi bunuh diri. Dia sangat berbeda dengan Petrus. Apakah Petrus murid Yesus? Walaupun dia mengatakan, walaupun yang lain terguncang imannya, aku sekali-kali tidak, katanya. Berarti dia hidup angkuh. Ada kamu hidup angkuh di sini? Dia ada seperti Petrus ya. Saya harap semua ada seperti Petrus. Dia berkata, biarpun yang lain terguncang imannya, aku sekali-kali tidak. Lagi dia berkata, di mana engkau pergi, situlah aku pergi. Tapi waktu Yesus ditangkap, apa yang dia buat? Dia urus padamnya, dia potong. Tadi ngasih apa? Sekolah minggu lagi. Tadi ngasih apa yang putus talingannya? Hah? Mau? Siapa itu? Siapa? Sekolah minggu. Dia harus besar sekolah minggu juga. Besar kan? Dia urus suaranya dan potong sampai jatuh telinga siapa? Lupa sudah? Markus. Dan waktu Yesus melihat, katanya, kenapa aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Ini sekarang hari Paskah. Petrus menyangkal Yesus. Yang kedua kali begitu dia, yang ketiga kali dia sampai dia bersumpah. Sekarang harus Paskah. Masih lagi dalam perayaan Paskah. Petrus menyangkal Yesus. Dan sudah itu dia teringat apa yang Yesus katakan sebelum ayam berkuku, engkau menyangkal aku 3 kali. Apakah ya Petrus menyesal? Dia menyesal. Dia tidak seperti Yudas. Berbeda iman mereka dua. Sikap dan penerimaan mereka dengan Yesus. Petrus teringat apa yang Yesus katakan dan dia sangat menyesal dan ia menangis terseduh. Apabila kita mengingati segala perbuatan kita, apakah kita pernah menangisi perbuatan kita? Sewaktu kita mau menyerahkan ataupun setelah kita mau meninggalkan, apakah semua kita merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Petrus? Menyesal. Penyesalan itu sangat berarti bagi kita. Karena kita mengingati bahwa kematian Yesus itu bukanlah suatu kematian untuk dunia ini saja begitu saja, tapi kematiannya adalah untuk menghapus dosa umat manusia. Coba kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 7. Yesaya 53 ayat 7, dia mengatakan,
Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Waktu Yesus dipukul, waktu Yesus ditendang, waktu Yesus ditumbuk, waktu Yesus disalib, waktu Yesus ditutup lambungnya, dia tidak pernah membuka mulutnya untuk melawan orang-orang yang menganiaya dia. Seperti anak domba katanya, dibawa ke pembantaian. Kalau saya ambil umpamanya, kalau kita sembelih ayam, kita iris lehernya. Ada nggak kamu belas kasihan dengan ayam itu? Tidak juga kan? Sebab kita mau makan. Tapi jangan kamu suruh saya sembelih ayam. Dari kecil sampai sekarang, tidak pernah saya pegang pisau, kata di leher ayam. Pernah saya disuruh masih saya sekolah rendah. Kami murid-murid setiap tahun ada guru buat satu perpisahan guru-guru dengan murid-muridnya, dan mereka suruh bawa ayam di sekolah. Kalau mereka jemput semua orang tua-tua datang ke situ sempena perpisahan itu, dan kami murid-murid yang disuruh sembelih ayam. Tapi saya tidak ambil pisau. Akan saya ambil getah, saya ikat mulutnya. Baru saya kasih lapas dia. Terus kakinya tak ikat, tidak dia berlari, tapi saya ikat ini. Jadi guru tengok, pergi cek semua, dia kata, ini siapa pernah kerja? Itu katanya kagak sisipin. Dia panggil saya, kenapa kau ikat mulutnya? Supaya dia mati. Kenapa kau tidak sembelih? Saya tidak mau sembelih. Saya takut. Jadi saya ikat dia pada patung itu saja. Mana yang mati? Dia lagi masih berkepak-kepak situ. Nah, kalau saya melihat orang sembelih apa saja, saya tidak mau tengok. Saya mau jauh-jauh. Karena apa? Kenapa? Bila saya lihat mereka sembelih ayam kah, sembelih kerbau kah, sembelih babi kah, kambing kah, daging itu saya tidak mau. Ya. Saya tidak mau tahu. Kecuali ditembak. Kan itu satu kali mati. Kalau di sembelih begitu rasa sakit, dia tidak mau makan. Nah, saya teringat juga begitu waktu Yesus mati di atas kayu salib, begitu samsara. Yang saya bayangkan binatang yang dibuat seperti itu juga, saya lihat samsara. Yang saya katakan, apalagi Yesus tangguh di atas kayu salib, lebih daripada yang hewan ini dapat. Hewan itu pun tidak pernah berteriak, oh sakit, tidak. Tidak pernah dia membuka mulut. Tapi kita bunuh juga sebab mau makan. Tapi Yesus yang mati di atas kayu salib, tidak pernah dia membuka mulutnya, kata firman Tuhan. Tidak pernah membuka mulut melawan yang menganiaya dia. Coba kalau kita yang dianiaya.
tetap lawan kan. Kalau ada orang ambil teh ayam isi saja ada letak di tanganmu, apa kau katakan sama dia? Marah atau tidak? Apalagi kalau digosok di baju kita, tetap marah kan, mengumpat-ngumpat kita. Tapi Yesus tidak. Yesus tidak pernah mengumpat. Itu dikatakan dalam firman Tuhan, dia tidak pernah membuka mulutnya seperti anak domba. Dia menjadi satu teladan bagi kita bila kita dianiaya orang. Supaya jangan terjadinya sesuatu yang lebih besar. Jadi kita manusia ini kalau sedikit-sedikit kita orang mengumpat kita, oh satu kekuatan orang, kalau bukan dua, tiga, kalau bukan tiga, empat. Saya pernah melihat dan mendengar orang yang ini saudara bilang mereka bertengkar, satu perkataan yang satu, yang lawannya 10 perkataan, seperti hujan. Dua perkataan yang satu, mungkin itu lebih 100 sudah. Nah ini manusia, sebab tiada mengalami sesuatu yang baru di dalam kehidupan mereka, seperti merendahkan diri. Tapi Yesus yang menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib, dia macam orang menghina dia, memberi dia minum yang pahit, dia menusuk lambungnya, dia tidak pernah mengumpat orang yang ada di depan. Apa yang dikatakan Yesus sewaktu dia di atas kayu salib? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sanggup kita mengatakan kepada orang yang mengumpat kita sedemikian? Tentunya susah kan? Berat sekali itu. Berat sekali. Berat daripada 10 kilo beras. Berat lagi daripada 100 kilo berat. Kita mengucapkan. Tapi Yesus berinya mengucapkan. Dan itu menjadi satu teladan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena Yesus tidak membuka mulutnya melawan musuhnya. Saya pernah mengatakan kepada kawan saya, ini tentang mengangkat buah kelapa sawit. Dia muat buah sawit di keretanya sampai Kuantan lagi, agar dia pakai helm saja. Saya katakan kepadanya, kereta kau tidak pernah berteriak keberatan. Masih boleh katanya. Dia isi lagi. Dia tidak pernah mengatakan kau, oi berat sudah enggak. Kau kasih jalan pun bukan dia bilang dia sakit kaki. Tidak. Tapi nanti kalau dia sakit, kalau kau rasa harus keluar duit. Coba kalau kau yang ditindis puasa begini banyak, kau tidak berteriak kan? Jadi kawan saya itu berkata, kereta lain, kita lain. Ya betul. Tapi bila dia kesakitan, kau yang sakit balik. Satu kali dia buat seperti itu, patah springnya, patah longgiannya, patah ekselnya. Jadi longgia itu kan di dalam, dia ada pusing keberatan, dia patah. Ekselnya yang kulitnya itu, posingnya patah, springnya patah.
Jadi tiga dia sepakat. Dia hantar di workshop, dia tarik. Kenapa kereta boleh workshop? Patah ini. Nah, bilang tidak ada apa-apa. Nah, kalau tahu gue bilang, sama suruh kau buat begitu. Coba kalau kau yang ditis, begitu aja. Kau patah, kau masuk sekitar. Baru dia kata, saya keluarkan duit hari ini, makan besar dengan kereta. Ya makan besar. Kau sudah makan besar dengan dia. Dia bayar keretanya dekat 2.000. Sebab itu satu set Excelnya itu 1.000 lebih. Satu set. Baru dia katakan sakit. Nah kalau manusia bila ada sesuatu yang dia rasakan yang berat dia lakukan, baru buka mulutnya. Tapi kenapa Yesus tidak buka mulut ya? Kenapa Yesus tidak buka mulut? Seperti anak domba dibawa ke pembantaian, dia tidak buka mulut. Dia tidak mengatakan jangan sembelih aku. Dia tidak mengatakan jangan gunting buluku, nanti aku kesudupan. Tidak pernah. Tapi kalau kita dibawa kepada Yesus untuk bertobat, apa yang kita mau ucapkan? Mana yang berkata, saya belum siap lagi, saya belum sedia lagi menerima Yesus. Saya belum sedia lagi mau dibaptiskan. Tapi ada juga yang minta baptis. Baru-baru di tempat pelayanan saya bikin Buddha begini tingginya, dibawa mamanya, katanya apakah anak saya ini layak sudah dibaptis atau tidak? Layak, itu perkataan layak itu yang kita harus perhatikan. Begitu besar. Dia jumpa dengan saya, apakah ini pas layak sudah dibaptis anak saya ini? Pasal dia sudah besar begini sudah. Umur balak itu mungkin ada 12, antara 12-13 tahun. Saya katakan, apakah dia sudah bertobat atau tidak? Katanya belum. Belum bertobat, belum layak nih baptiskan. Jadi tidak jadi dibaptiskan. Mereka daftar diri 14 orang dibaptis. Waktu pembelajaran Alkitab mengenai baptisan, 8 saja bertahan. Yang lain tidak sanggup. Dia sangka dibaptis saja, dia sudah besar dibaptis saja. Tapi dia tidak mau mengakui Yesus di dalam hidupnya. Dia tidak mau menerima Yesus sepenuh dalam hidupnya. Jadi dari 14 keluar 6 orang, tinggal 8 orang dibaptis. Tidak sanggup tinggalkan dosa. Nah, saya percaya kita semua di sini, waktu kita mau meminta diri dibaptiskan, kita selidiki hati kita dulu. Yang kita katakan, oh aku mau dibaptis supaya saya dapat sisi baptisan ini untuk masuk surga. Bukan itu yang membawa kita masuk surga. Ada di saya telah ingat di mana gereja tuh, dia selepas dia dibaptis, dia katakan sampai di rumah dia katakan sudah pasti dia masuk surga. Terus saya jawab, saya sampar,
Apa yang dia cakap? Itu sijil mau masuk neraka, bukan masuk surga. Dan kau minta baptis tanpa kau bertobat. Sebab itu kau agung-agungkan kertas itu. Dan itu sijilmu bukan sijil untuk masuk surga. Itu sijilmu masuk neraka kalau kau tidak bertobat. Betul kan? Apa yang kita agung-agungkan kalau kita menerima sijil itu? Bukan itu yang membuktikan kita masuk surga. Kita menerima Yesus yang mati di atas salib, yang menebus dosa kita. Tanpa kita menerima Yesus yang mati di atas salib, kita tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Walaupun ada orang mengatakan, oh saya sudah dibaptis, ada kasih karunia Allah sudah. Baca dalam Yakobus yang mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kau minta baptis saja tidak ada pertobatanmu, tidak kau melakukan apa yang diperintahkan Yesus, kau tetap mati. Mati artinya bernapas atau tidak bernapas? Tidak bernapas kan? Kalau saya melihat orang mati tidak ada napas. Kalau dia mati tubuhnya kembali kepada tanah, mati rohnya kembali kepada neraka. Orang yang tidak bertobat. Jadi kita ingat bahwa kematian Yesus itu adalah menghapus dosa kita. Berarti kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sempurna. Sebab itu saya mengatakan Yesus adalah korban yang sempurna. Karena Yesus mati untuk menghapus dosa kita, Dia menyelamatkan kita dari kematian dosa. Dosa itulah yang membinasakan di dalam hidup kita. Jangan ada titik-titik noda di dalam hidup kita. Dan katakan lagu dunia, titik noda. Jangan ada tanda hitam di dalam hidup kita. Tapi kita melihat sepenuhnya kepada Yesus. Sebab Yesus mati, Yesus menjadi korban untuk menghapus dosa kita. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 39. Yohanes pasal 1 ayat 39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Tinggal bersama-sama dengan dia. Apakah orang berdosa dapat tinggal bersama-sama dengan Yesus? Tentunya tidak. Orang yang sudah mengaku dosanya, menanggalkan dosanya, yang dapat tinggal bersama-sama dengan Yesus. Bukan semua orang yang dibaptis itu sudah meninggalkan dosanya, tidak. Saya melihat di mana-mana orang yang dibaptis. Baik gereja apa saya pernah melihat, karena saya banyak orang yang mau meminta diri dibaptis tapi tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi bagaimana ia bersama-sama dengan Yesus? Artinya bersama-sama dengan Yesus, Yesus ada di dalamnya dan dia ada di dalam Yesus.
Dia ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam dia. Coba kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6 dan 7. Saya minta jemaat baca. Yohanes 15 ayat 6 dan ayat 7. Coba baca, siapa yang dapat ayat ini? Baiklah, dalam Yohanes 15 ayat 6 hingga 7, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, kalau kamu ranting yang tidak berbuah dibuang, dicampak ke dalam api. Itu ranting. Berarti ada penghakiman. Ada penghakiman bagi semua umat manusia. Tapi dalam ayat 7 dia berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Itu bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, firman-Nya tinggal di dalam kita. Siapa itu firman? Menurut Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya dia adalah firman. Firman itu dialah Allah. Yesus adalah firman. Nah, kalau kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kita. Dia bersama-sama dengan kita. Bukan kita seperti ranting yang tidak berbuah. Dia dipangkas, dikumpul dan dicampakkan ke dalam api. Berarti ada penghakiman untuk semua umat manusia. Yesus mati di atas kayu salib. Dia akan membuktikan bahwa kematiannya ada penghakiman. Ada penghakiman. Itu membuktikan bahwa ada penghakiman. Kematiannya di atas kayu salib. Itu sebabnya dalam ayat yang pasal 15 ayat yang ke-7, ayat 6 dan 7, ada penghakiman. Karena kematiannya dan kebangkitannya membuktikan bahwa ada penghakiman untuk semua umat manusia. Ada penghakiman untuk dunia. Siapakah dunia ini? Yang dipanggil dunia ini siapa? Apakah tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, atau adakah ini dunia ini yang tanpa kita memijak? Kalau mengikut bahasa aslinya, dunia ini adalah masyarakat manusia. Berarti kita adalah dunia. Karena bumi, tumbuh-tumbuhan tidak banyak melakukan dosa. Tapi dunia melakukan dosa. Berarti dunia ini adalah kita, adalah dunia yang melakukan dosa. Sebab itu Yesus mati untuk menghapus dosa dunia. Dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Berarti semua manusia ini dipanggil dunia. Seluruh dunia. Berarti di mana-mana ada manusia itu dipanggil dunia. Seluasnya bumi ini. Di situ ada manusia. Di situ ada dunia. Di situ ada dosa. Dosa satu orang. Siapa yang berdosa pertama? Satu orang. Ada. Dan semua keturunannya pandai melakukan dosa. Apakah dosa ini keturunan? Kalau saya katakan tidak.
Sebab ini perbuatan sendiri. Betul? Ini perbuatan kita sendiri. Kalau dosa ini keturunan, kenapa Allah pakai Maria untuk melahirkan Yesus? Tapi dia dikatakan orang saleh, perawan saleh. Berarti dia tidak pernah berbuat dosa. Dia hidup di dalam kekudusan. Itu dia dipakai oleh Allah untuk turun ke dunia ini, untuk memperkenalkan bahwa Allah adalah seperti apa yang dikatakan di dalam Kejadian. Kita mencipta manusia menurut rupa dan gambar kita. Berarti manusia, rupa Allah itu seperti rupa manusia. Itu dia datang dan dia pakai Maria untuk datang ke dalam dunia ini. Jadi dosa ini bukan dosa keturunan, dosa perbuatan sendiri. Kalau dosa keturunan, anak-anak kecil, Yesus tidak mengambil sebagai contoh bahwa anak-anak yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau dia anak-anak yang kecil yang belum tahu melakukan dosa, kalau dia keturunan berdosa, dia tidak layak mempunyai kerajaan surga. Tetapi Yesus dia berkata, anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan surga. Jangan kamu menghalang-halangi mereka. Di dalam Matius yang mengatakan, berarti dosa bukan keturunan, tapi dosa adalah perbuatan pribadi kita. Walaupun kita melakukan dosa itu tidak sama, tapi dia tetap dosa. Maka kita katakan kalau tai ayam itu yang besar dengan tai ayam yang kecil, apa perbedaan baunya? Dia ada beda baunya kan? Dia tetap bau tai juga. Kalau lampak tai yang besar itu kau taruh di dalam jaring, sama dia bau tai yang besar itu dengan di jaring baunya. Dia tetap bau tai. Jadi dosa seperti demikian. Tiada dikatakan dosa besar, dosa kecil. Dia tetap dosa yang dihakimi oleh Yesus. Tapi kita bersyukur, kita yang sudah bertobat, kita yang sudah meninggalkan dosa itu, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah satu kemenangan kita di dalam dosa. Apabila kita sudah meninggalkan dosa itu tidak lagi berkuasa di dalam kita. Tapi jangan anggap dosa itu tidak ada di sekeliling kita. Dosa itu senantiasa mencari peluang untuk kembali berkuasa di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak pengikut Yesus, kita mentaati segala apa yang diperintahkannya kepada kita, melakukan segala kebenaran, mentaati 3 hal di dalam kehidupan kita yang kita tidak lupakan, yaitu 1, kita taat dengan firman Tuhan. 2, kita taat dengan puji-pujian kita untuk mengagungkan Tuhan. Yang 3, taat kita berdoa. Kunci utama orang Kristen yang hidup di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus adalah menjadi korban bagi kita semua. Dan Yesus adalah sumber kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kematian Yesus menggantikan
kematian kita di dalam dosa. Yesus satu-satunya korban yang sempurna bagi semua umat manusia yang percaya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau ada di antara kita yang belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hari ini kita berpikir, hari ini kita merenungkan diri kita. Apakah Yesus sudah disalibkan untuk kita? Apakah Yesus sudah menjadi korban yang sempurna untuk bagi kita? Yang kita melihat orang lain karena pengaruh di luar yang luar biasa mempengaruhi kita. Tapi lihat, pandang Yesus di atas kayu salib. Yesus mati untuk menghapus dosa kita. Yesus mati karena saya dan karena kalian. Apabila kita melihat Yesus, lihatlah dosa di dalam diri kita. Karena Yesus, darahnya Yesus yang mengalir menghapus dosa kita. Percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, sempurnakan ketaatan kita di dalam Yesus. Sempurnakan ketaatan kita dengan melakukan semua apa yang diperintahkan Yesus kepada kita. Karena kematiannya adalah menyempurnakan kehidupan kita untuk selama-lamanya. Membawa kemenangan untuk selama-lamanya. Itulah kematian Yesus. Yesus menyempurnakan kehidupan kita yang belum sempurna. Karena Dia adalah korban yang sempurna dan Dia menyempurnakan kehidupan kita yang belum sempurna. Kenapa hidup kita tidak sempurna? Karena dosa. Sebab itu dosa yang masih ada di dalam diri kita, yang menjadi beban di dalam hidup kita, kita akui. Tidak semestinya kau berdiri di sini mengakui dosamu, tapi mengakui dosamu di dalam doa. Itu Yesus mendengar, Yesus melihat, dan Yesus mengakui segala apa yang kita akui di hadapannya. Firman Tuhan sampai di sini, karena Tuhan memberkati kita semua untuk hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
kasih semua jemaat